Amma ba'du, sama-sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para hujjah, asatidz, guru khusus, jajaran pengurus PC yang hari ini hadir, Pak Sekretaris, Pak Balik, Wakil Ketua, Pak Bakhtiar, jajaran pengurus NWC yang mulia Rasyuriah Al-Mukarram, Kiai Haji Hasan Toha, Ketua Tanudidiyah yang kami hormati, yang kami muliakan, Sekretaris Ustadz Jian, bendahara beserta seluruh jajaran, pengurus-pengurus ranting dari seluruh ranting seluruh Bekasi Utara. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas inayahnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka buka puasa bersama. Syukur kita juga barangkali kita panjatkan Allah memberikan kesempatan kepada kita di tengah yang lain yang tahun lalu berpuasa bareng-bareng kita, namun mereka tidak diberi kesempatan untuk mengikuti Ramadan kali ini. Harapan kita Ramadan ini kita bisa diberikan kekuatan menunaikan sampai akhir, lalu kemudian kita juga kembali disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Para kiai sekalian, itu hasanah di sini banyak kiai. Malah saya yakin sangat di antara di sini mayoritas justru yang biasa memberikan yang untuk hasanah di masjid-masjid, di majelis taklim. Karena ini adalah forum organisasi, ya biasanya hadir dalam konteks, kalaupun mau ada hasanah, konteksnya adalah konteks organisasi. Namun barangkali tentu momentum Ramadan ini menjadi sayang jika kita lewatkan begitu saja. Setidak-tidaknya satu tadi yang disampaikan oleh Kiai Hasan, kemudian Ustaz Nur Khalid, bagaimana momentum Ramadan ini ada asar bagi kita, karena Ramadan menjadi kawah cendera di muka. Ramadan menjadi momentum untuk mengubah habit. Kenapa 30 hari? Karena secara psikologi untuk merubah orang dari kebiasaan baru kepada kebiasaan lama, standarnya adalah 30 hari. Oh, yang kami muliakan Sohibul Wilayah Pak RW, mohon maaf Pak RW yang saya hormati beserta yang lainnya, tidak bisa Pak RT barangkali, Muslimat Patayan. Nah, maka mestinya sesungguhnya pasca Ramadan itu harusnya memang ada antar, karena 30 hari secara teologi untuk mengubah orang dari kebiasaan A ke kebiasaan B itu 30 hari. Dan dalam 30 hari ini kita meski misalnya kalau kita bicara tentang Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa takwa itu adalah bagian dari goal puasa kita. Puasa ini adalah media untuk bagaimana penciptaan manusia untuk takwa. Maka 30 hari yang Allah syariatkan, atau 1 bulan, bisa 30, bisa 29, ini adalah menjadi media bagi kita untuk di kemudian hari, di akhir, di ujung adalah memiliki kebiasaan baru. Kalau bahasa komputer itu di-upgrade misalnya. Para kiai sekalian, kalau kita mencoba meminjam apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali misalnya dalam Ihya, bagaimana puasa dan diri kita ketika Imam
Ghazali menyampaikan ada 3 unsur dalam diri manusia. Satu, ada unsur fisik, yang kedua ada unsur haya, dan yang ketiga ada unsur ruh. Bicara fisik, bagaimana Ramadan, bagaimana puasa di bulan Ramadan, pengendalian terhadap fisik kita, sumu tasihu, yang setiap saat kita bisa makan lalu kemudian diatur, dan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan memberikan reasoning dan argumentasi bagaimana dampak puasa dengan kesehatan misalnya. Nah, itu pada dimensi fisik. Yang kedua adalah pada dimensi haya. Dimensi haya, di situ ada akal, ada nafsu, ada akal, ada nafsu, lalu kemudian ada ruh di situ. Ada akal, ada hati batin, ada akal, kemudian syahwat, kemudian ada batin di situ. Nah, Ramadan juga sesungguhnya kita bicara tentang pengendalian ketiga aspek itu. Bagaimana akal kita, pikiran kita dikendalikan. Ramadan juga bagaimana mencetak batin kita juga dikendalikan. Ramadan beserta puasanya juga bagaimana kemudian mengendalikan segala hal yang ada dalam sisi itu. Ketika bicara tentang, jadi hayat itu ada batin atau yang kita lebih kalbu, ada kalbu, kemudian ada akal dan ada nafsu di situ. Ketika bicara tentang nafsu, nafsu pun diklasifikasi menjadi 3. Ada nafsu bahimah. Bagaimana nafsu itu adalah kecenderungan. Nah, dari ketiga tadi di satu sisi itu ada kalbu. Imam Ghazali mengatakan bahwa kalbu itu adalah sebagai panglima. Bagaimana kalbu menjadi panglima? Jadi raja. Bagaimana kalbu itu menjadi raja? Bagaimana akal menjadi panglima? Kalau dianalogikan ke sebuah pasukan, maka bagaimana kemudian nafsu itu menjadi prajurit? Raja sebagai pengendali kecenderungan orang itu adalah tergantung dari kalbunya. Kecenderungan orang itu tergantung dari kalbunya. Inna fil jasad mudghah, idza saluhal jasad, dan seterusnya. Maka baik ala ya al-qalbu. Jadi qalbu itu adalah sesuatu yang akan sangat menentukan bagi kehidupan kita. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa kalbu itu adalah raja. Kemana dia cenderung, maka itu yang akan terekspresi pada rasionalisasinya, pada gerak fisiknya. Nah, Ramadan sebetulnya mengendalikan 3 aspek itu. Kecenderungan kalbu kita dikondisikan dengan berbagai momentum yang ada dalam bulan Ramadan. Bagaimana kemudian panglimanya dalam bentuk pikiran juga dikondisikan dengan berbagai ritual di bulan Ramadan, termasuk nafsu juga dikondisikan di bulan Ramadan. Imam Ghazali mengklasifikasi nafsu itu kepada 3. Misalnya ada nafsu yang bahimah tadi, hewan ternak, di
mana kecenderungan orang di situ pada hal yang menyenangkan, makan, minum, seks. Maka pada level dasar ketika bicara menahan, maka Imam Ghazali mengatakan yang kita sudah sama-sama tahu, ketika ada klasifikasi puasa, ada puasa yang paling dasar itu adalah puasa umum, dan dimensi puasa umum itu adalah pada dimensi kita mengendalikan sifat binatang, tapi binatangnya masih binatang ternak di sini. Kecenderungan orang untuk senang-senang, maka itu adalah bagian dari salah satu jenis dari nafsu itu sendiri. Lalu yang kedua, ada namanya sabuhiyah. Sabuhiyah itu adalah lebih tinggi. Ketika kecenderungan di situ bukan hanya bicara yang menyenangkan, tapi juga sudah bicara tentang pertarungan, kemenangan, inginnya menang terus, inginnya menundukkan, seneng kalau orang lain kalah, bahagia. Bahkan ini kan tradisi yang hari ini membuat kita prihatin ketika bahkan menjadi satu acara prank gitu. Prank itu kan bohong, tapi kebohongan itu bagaimana kemudian menjadi sesuatu yang kok jadi hiburan, dan tidak jarang orang kemudian merasa bahagia ketika berbohong. Nah, di level ini, maka kecenderungan kita untuk lebih unggul dari yang lain, sebetulnya bahwa kecenderungan itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau kita tidak punya nafsu, maka misalnya kayak tadi, kita tidak punya nafsu bahimah, dan itu Allah sengaja lahirkan untuk menjaga kesinambungan di dunia. Kalau kita tidak punya kecenderungan untuk misalnya hubungan suami istri, bagaimanapun keberlangsungan manusia di muka bumi ya selesai. Orang tidak ada keinginan untuk nikah misalnya, apa yang akan terjadi dengan di bumi ini? Maka persoalannya adalah nafsu bukan dihabisi tetapi dikendalikan. Dan pengendalian ini sebetulnya yang menjadi titiknya. Orang ketika tidak bisa mengendalikan nafsu bahimah misalnya, maka yang terjadi adalah bagaimana kehormatan orang tersebut itu akan hancur. Maka kondisi di mana orang bisa mengendalikan nafsu bahimah tersebut, maka ada kondisi di mana disebut kondisi ifah, terhormat. Orang, bahkan kita sendiri sebetulnya kalau misalnya dalam pikiran kita itu yang ada adalah makan, minum, kemana-mana untuk nyari makan, untuk nyari minum. Kalau diketahui sama orang pasti malu biasanya. Nyarinya itu saja, untuk ini nyarinya itu, orientasinya itu. Tapi bukan berarti itu tidak butuh. Tapi kalau itu menjadi orientasi kita, yang terjadi adalah maka faktor kehormatan. Termasuk sesungguhnya menegakkan kehormatan personal atau bahkan institusi, sebetulnya ada di situ. Sebuah institusi itu menjadi terhormat atau tidak terhormat, variabel yang menjadi punya pengaruh itu adalah persoalan pada seberapa dia tergantung atau tidak tergantung, minta atau tidak minta. Kalau misalnya kita membentuk satu komunitas dan kita ciptakan komunitas itu untuk minta ke sana kemari, yakin tidak akan pernah ada kehormatan di situ. Meskipun itu dibolehkan, meskipun itu bukan sesuatu yang haram. Maka sesungguhnya kenapa hari ini kemudian tema kemandirian di Nahdlatul Ulama itu mencoba diusung, salah satunya adalah untuk menegakkan kehormatan organisasi. Saat kita kesana kemari, orientasinya hanya meminta dan meminta, sampai kapanpun kehormatan organisasi itu tidak akan pernah terwujud.
Ada orang yang memberi, ya nggak apa-apa. Memberi kesempatan kepada orang untuk berbagi, ya nggak apa-apa. Kita dijadikan oleh orang sebagai tempat untuk memberi, apapun motivasinya itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kemudian di benak kita itu yang muncul, maka jangan harap kehormatan itu bisa muncul, baik kita sebagai pribadi maupun bahkan NU sebagai institusi. Maka mindset kita bahkan ketika ke pemerintah bicaranya bukan bicara minta, memberi kesempatan pemerintah untuk bersama-sama kita bareng-bareng kerjasama. Ngelola umat itu tidak mudah dan ditanggung oleh bersama-sama. Maka ngajak bahasanya bukan minta tapi ngajak. Minta dan ngajak ya cuman beda kata, tetapi substansinya beda. Beda tipis. Di mana letaknya? Di diri kita. Kalau dalam diri kita minta, ngajak, sama-sama dapat. Tapi kalau ngajak, insya Allah di situ ada kehormatan. Tapi kalau minta, jangan harap di situ ada kehormatan. Ya, ini momentum keren organisasi. Lalu yang kedua Sabiah. Sabiah. Ketika bicara tentang bagaimana manusia kecenderungan untuk unggul dari yang lain. Orang lain punya ini, kita belum, kita kalah. Seolah-olah kehidupan itu seperti kontestasi dan kontestasi. Kita kalah, orang begini, kita kalah. Lihat orang lebih, kita senang, kita lebih. Maka kemudian sabuhiyah, nafsu, yaitu tadi binatang buas yang dimana di situ kompetitif, kompetisi. Hidup itu seolah-olah seperti kompetisi dengan orientasi untuk lebih dari orang, menundukkan orang. Barangkali pas tabikul barat konteksnya bukan itu. Maka kemudian hari ini muncul kelompok dengan paham pragmatisme, yang penting nguntungin, persoalan cara itu menjadi persoalan-persoalan yang tidak terlalu kita pikirkan. Jamaah sekalian, maka sesungguhnya dalam baik, makanya kemudian bahwa Ramadan atau puasa itu menjadi momentum bagaimana sebetulnya mengendalikan itu semua. Pada aspek fisik kita dikendalikan, hayat yang terbaik di dalam 3 juga dikendalikan, dan ruh kita juga dikendalikan. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai sharing dalam kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.